Selamat hari ini kawanku semua, kembali lagi dengan saya Chow dari Catatan Palsu. Kalau kawan-kawan bertanya yang asli kemana, saya juga nggak tahu. Ya, pada hari ini saya sedang bersama sahabat berpikir saya, sahabat berkeluh kesah. Tentunya saya akan memperkenalkan, saya akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri sendiri karena udah gede. Silahkan deskripsikan diri Anda. Siap. Selamat kapanpun kawan-kawan menonton video pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Pamungkas. Itu adalah sebuah goresan aksara yang memang dimaknai bagaimana orang lain menilai saya. Ada yang menilai saya sebagai musikus, ada yang menilai saya sebagai penulis, ada yang menilai saya sebagai petualang, ada yang menilai saya sebagai organisatoris. Tapi percayalah kawan-kawan, jauh daripada itu sebetulnya saya sendiri tidak mengenal saya siapa. Makanya dari itu, saya sedang proses menemukan jati diri saya yang sesungguhnya seperti apa. Itu sekilas mungkin. Oke. Melihat kembali lagi ya, dan pertanyaan yang sama setiap episodenya. Melihat fenomena hari ini dari Mas Sandi sendiri sebenarnya lagi menyoroti hal apa gitu ya, dalam hal apapun gitu ya yang beredar hari ini. Oke. Kalau misalkan melihat dari fenomena hari ini, tentunya saya sedang melihat bagaimana berkehidupan sosial. Siap. Karena memang sejatinya kan kita sebagai manusia sosial dituntut untuk terus bertahan gitu. Dengan memang situasi yang tidak pasti. Apalagi di tengah sekarang berbagai polemik ya. Rasa-rasanya hal itu saya sangat prihatin gitu. Apalagi memang melihat banyak sekali masyarakat yang tidur di jalan, kemudian mereka bertahan hidup di jalan. Seorang, ya dalam tanda kutip mohon maaf, seorang pengemis. Kemudian orang-orang yang bertahan di jalan, saya suka memperhatikan hal tersebut gitu. Bagaimana memang itu seharusnya bisa diberikan kehidupan yang lebih layak gitu sebagai manusia. Tapi pada rasanya memang banyak sekali PR, apalagi di negara kita tercinta. Sebetulnya negara kita tercinta ini adalah negara yang cantik, tapi sedang terluka. Aduh. Seperti itulah. Aduh, kayaknya di podcast kali ini banyak quotes. Bakal banyak quotes ya, kawan-kawan. Nanti banyak potongan video di TikTok. Siap. Mengapa Mas Sandi ini sangat tertarik ataupun sangat menyoroti hal yang sifatnya apa sih, kemasyarakatan gitu ya, sosial. Tadi keprihatinan terkait kondisi masyarakat yang mungkin kalau kata presiden kita gitu ya, Bapak Prabowo, jangan memperhalus kata gitu ya. Jangan bilang orang miskin itu prasejahtera. Ya kita tidak harus minta maaf untuk mengatakan ya orang miskin itu miskin gitu. Ya. Nah, mengapa Presandi itu sangat menyoroti hal itu gitu? Keprihatinan yang timbul dalam pikiran ataupun hati dari Mas Sandi itu, kenapa gitu? Ya. Sebetulnya ketika kita melihat ke bawah gitu ya, kita seringkali dituntut untuk terus bisa berpikir dan bersyukur gitu. Ya. Tapi kalau kita misalkan melihat ke atas, kita selalu lupa gitu dengan apa yang sering kali kita rasakan dan kita nikmati. Nah, kemudian kenapa saya sangat peduli gitu ya, dalam artian saya selalu melihat orang-orang seperti itu. Kalau misalkan untuk membantu mah saya pun juga per saat ini Sulit. belum bisa. Karena memang saya juga di sini sedang dalam tahap proses gitu. Tapi ketika pun saya nanti diberikan hal yang memang ada bisa membantu mereka, saya ingin membantu mereka gitu. Karena bayangkan saja gitu, mungkin dari Chow juga atau teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Dalam artian ya memang kesulitan gitu di jalan. Tapi orang-orang seperti mereka itu adalah ya bagaimana mereka bisa bertahan hidup di sana gitu. Tanpa mereka merasakan kenikmatan, tanpa bisa mereka
enak-enakan jauh seperti kita. Ya. Tapi saya sangat prihatin gitu. Makanya dari itu, kenapa saya sangat prihatin ya memang kan itu adalah seharusnya bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut. Bagaimana memang pemerintah mengadakan solusi untuk permasalahan tersebut. Dan rasa-rasanya permasalahan itu sekarang masih banyak. Ya. Apalagi di kota yang memang sangat indah ini gitu. Berarti ya sangat miris sekali ya di Iya. kota kembang gitu, kota bunga lah ya. Namun hanya di beberapa titik, bahkan ya sekitar 20% saja gitu di keseluruhan ya. Yang katanya kota kembang, kota indah ya, yang katanya apa sih yang catatan di Braga itu? Tuhan membuat Bandung itu ketika dia Tersenyum. sedang tersenyum gitu. Namun rasa-rasanya sangat bertimpang balik dengan ya kita tahu sendiri ya kondisi sudut-sudut dan tata letak kota yang banyak pemukiman yang bagi orang tuh ya kembali lagi ya, maksudnya hal yang fakta itu harus disebutkan itu kumuh gitu. Iya. Bukan di beberapa titik, bahkan banyak titik gitu. Dan gang-gang sempit yang bagi orang kurang layak untuk ditinggali gitu. Itu masih punya rumah, apalagi yang tidak punya rumah Nah, yang itu tadi. dia. Dan melihat biaya hidup ya yang semakin hari Makin tinggi. yang kita telah terdistraksi oleh budaya asing, bahwasanya pakaian harus seperti ini dan lain-lain yang sudah didoktrin melalui media, yang setiap orang bahkan sudah memiliki itu gitu ya, untuk melihat bagaimana ketika melihat drama Korea yang ceweknya cantik-cantik dengan pakaian sedemikian rupa, ataupun cowoknya sedemikian rupa, ataupun melihat film Hollywood, Iya. konten-konten luar negeri seperti apa, dengan gaya hidupnya seperti apa, dan itu masuk ke orang Indonesia, ataupun kita sebutnya masyarakat Indonesia, yang notabene belum siap dengan gaya seperti itu, namun dipaksakan, karena ada standar yang harus mereka kejar secara tidak langsung gitu. Oh, ada kata, orang pengen gaya hidupnya kayak misalkan seperti ini gitu, yang melihat berkaca dari orang-orang Standarisasi dari orang lain. dari ya lebih parahnya dari budaya asing gitu. Seperti halnya ya kita tahu sendiri kayak banyaklah kita sebut satu negara, budaya Korea yang masuk ke Indonesia, dari makanannya, dari pakaiannya, dari make upnya, dari bahasanya bahkan gitu. Ada les bahasa Korea sekarang gitu. Nah, bicara benar atau salah tidak salah juga gitu. Namun bagiku adalah suatu tamparan bagi bagi masyarakat kita sendiri, bahwasanya ini adalah salah satu penyebab kehilangan masyarakat Indonesia kehilangan identitasnya gitu, lupa gitu. Nah, bagaimana Mas Sandi ini melihat hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu? Ya, baik lagi tadi menanggapi perihal yang memang bagaimana kota ini kita diperkenalkan lewat orang-orang lain, kemudian orang-orang lain menilai bahwasannya kota ini adalah kota indah. Sebetulnya di zaman sekarang itu tergantung apa yang kita perlihatkan di media. Orang-orang tidak akan pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi, karena sangat jarang sekali gitu media memperlihatkan sisi buruknya. Bahkan media ini seringkali memperlihatkan keindahan, framingnya. Makanya dari itu kebanyakan yang memang yang menilai suatu kota itu adalah kota-kota yang sangat indah, karena brandingnya pun indah. Tapi beda lagi kalau misalkan di brandingnya dengan sisi buruknya. Dan itu pun rasa-rasanya harus ada keseimbangan. Kenapa? Karena kalau misalkan pun ini tidak pernah diperlihatkan sisi buruknya, pemerintah tidak akan pernah bisa bertindak cepat dalam mengatasi ini. Makanya dari itu memang rasa-rasanya branding yang disuguhkan di media ini kian terbalik dengan fakta sesungguhnya. Nah, kemudian ketika saya melihat orang-orang yang memang per hari ini masih banyak yang kesulitan dalam mencari informasi, dalam mengakses pendidikan, kemudian mencari makan, di sana saya bisa bersyukur. Ternyata masih banyak orang yang bisa tertawa, sementara lukanya itu lebih parah daripada luka kita. Betul. Makanya dari itu, seringkali ketika kita berkehidupan sosial,
kita bisa melihat gitu dan kita bisa bersyukur. Tapi kalau misalkan kita menutup diri untuk tidak melihat kehidupan sosial, kita tidak akan pernah bisa belajar dari orang lain. Karena memang pelajaran yang paling baik bagi saya itu adalah pengalaman yang ketika saya melihat situasi dari orang lain. Yang memang kita tidak merasakan hal itu, tapi ketika saya melihatnya hati saya miris gitu. Dan sangat merasakan kesedihan. Betul. Bagaimana mereka bisa bertahan. Nah, kemudian berbicara tentang budaya, berbicara tentang hal-hal yang memang pada saat ini, kenapa budaya-budaya luar bisa masuk ke negara kita? Karena ada dukungan dari pemerintah. Betul. Peran pemerintah berarti Peran pemerintah sangat berpengaruh di sini. Ya, Bagaimana ya teman-teman juga bisa tahu bagaimana dukungan dari negara tetangga dalam mempromosikan, mau itu dalam seni, kuliner, dan sebagainya. Musik itu didukung langsung oleh pemerintah. Sedangkan di negara kita, ya bisa di komentar di kolom komentar. ya. Ya memang tadi ada poin ya. Memang terkadang kita tuh lupa untuk hal yang sering diingatkan orang tua kita ataupun para guru ataupun pemuka agama yang bahkan setiap hari diingatkan tentang cara bersyukur gitu ya. Namun mungkin ya semakin lama masyarakat itu bosan dengan kata bersyukur itu. Naon sih da anggar bersyukur ge hirup-hirup urang teh kieu-kieu keneh gitu. Nah, tadi dengan konteks Mas Sandi sebagai seniman ya. Ada nggak sih bagaimana kalau Pres Sandi itu seni bersyukur gitu yang barangkali memang konteksnya memang bersyukur, tapi caranya barangkali bisa lebih lebih berbeda gitu. Ya, memang kalau misalkan kita melihat dari kehidupan ya, karena sebetulnya berbicara tentang kebahagiaan, sebetulnya kebahagiaan ini tergantung dari orang mereka ingin mendapatkan kebahagiaan seperti apa. Ya. Karena apa? Banyak uang bukan jaminan untuk kebahagiaan. Tidak ada uang pun bukan jaminan kebahagiaan. Tapi bagi saya, jaminan kebahagiaan itu adalah bersyukur. Bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sedang kita nikmati. Kemudian bagaimana kita bisa mensyukuri kita pada hari ini masih bisa merokok. Aslinya. Masih bisa ngopi. Masih bisa ngobrol bahkan. Masih bisa ngobrol. Tapi kan kita tidak pernah tahu orang-orang yang di luar sana. Mungkin sekarang ada yang pengen ngerokok, tapi tidak ada rokok. Ada orang-orang yang sedang berjuang pengen bisa ngopi, tapi gak bisa ngopi. Ada orang yang ingin ngobrol, tapi gak bisa ngobrol. Makanya dari itu ya kita harus bersyukur. Ya. Tapi jauh daripada itu, bersyukur juga harus dilandasi dengan hal yang memang harus ada usaha. Karena kalau kita hanya bersyukur dan pasrah akan keadaan saat ini pun rasanya kurang tepat gitu. Kita harus bisa memperjuangkan gitu apa yang kita inginkan. Ya meskipun terkadang kita dituntut untuk pedih gitu. Karena memang yang dilihat itu bukan kemampuan gitu, tapi kamu anak siapa. Nah, tadi ada kalimat bersyukur itu harus dilandasi. Nah, bagiku bersyukur itu memang ada batasnya. Yeah. Namun bingung menjelaskannya seperti apa. Barangkali agar kita tuh tidak menjadi pembenaran kata bersyukur itu kan. Ada beberapa hal yang terkait. Misalkan orang itu susah gitu ya. Orang itu susah untuk bekerja ataupun bersyukur ataupun hidupnya susah. Nggak apa-apa bersyukur gitu. Keneh bisa hidup dan lain-lain. Tapi terkadang-kadang dalam situasi tertentu itu menjadi suatu pembenaran gitu. Nah, Pres Sandi sendiri ataupun Mas Sandi itu memiliki batasan nggak sih dalam bersyukur itu? Gitu? Saya selalu percaya sih bahwasannya Tuhan akan memberikan apa yang terbaik bagi kita. Makanya kalau misalkan bagi saya syukur itu tidak ada batasannya. Saya selalu yakin dan percaya gitu. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik gitu ya. Memang meskipun seringkali kita dihadapkan dengan kesulitan, mengeluh, kemudian ingin ada sesuatu yang memang lebih tapi tidak bisa. Ya.
Nah, bagaimana rasa syukur ini tidak menjadi pembenaran gitu? Ya dengan konteks yang tadi, ya gak apa-apa hidup susah, yang penting masih bisa makan. Nah, terkadang-kadang ada sih, bukan ada, banyak lah beberapa orang yang menjadikan kalimat syukur yang bagiku sakral gitu ya, ataupun bagiku sangat esensial, tapi diremehkan gitu. Dengan menjadikan kalimat syukur itu sebagai pembenaran tadi gitu. Nah, sebenarnya rasa syukur itu harus seperti apa gitu. Dan memang apa ya, sulit juga mendefinisikan rasa syukur itu. Setiap orang punya definisi masing-masing Iya. gitu. Nah, kalau Mas Andi sendiri memaknai ataupun mendefinisikan kalimat syukur atau bersyukur itu seperti apa? Batasan, maksudnya teh dalam batasan agar tidak menjadi pembenaran gitu. Ya. Pertama mah apa yang mau dikejar sih gitu. Hmm. Apa yang mau dikejar gitu dalam berkehidupan di dunia ini. Kalau misalkan memang kita ya memang seringkali manusia ini tidak puas dengan apa yang mereka Betul. miliki, apa yang mereka sedang nikmati. Karena rasa-rasanya itu adalah orang yang kurang bersyukur gitu. Kayak misalkan kadang kan manusia seperti ini. Besok kita pengen HP. Hmm. HP udah terbeli. Besok pengen laptop. Laptop udah terbeli. Besoknya pengen mobil. Betul. Mobil udah terbeli. Besoknya beli kapal. Tapi ketika itu dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya sah-sah saja. Tapi kalau misalkan dilakukan dengan cara ngambil uang Rakyat. rakyat, kan itu hal yang memang wah itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, makanya dari itu bagi saya rasa syukur itu harus tetap ada. Rasa ketidakpuasan itu juga harus ada, tapi dilakukan dengan cara yang baik. Betul. Apalagi rasa ketidakpuasan terhadap ilmu Ah, betul. gitu. Nah, dengan cara-cara yang baik dan tadi rasa haus akan ilmu berarti ya. Iya. Nah, kembali lagi karena mungkin ya kita sebagai masih sebagai mahasiswa gitu ya, memiliki beban moral Nah, terkait kita melihat fenomena, mungkin ya bukan, bagiku kita sama-sama tahu lah. Aku menganggap Mas Andi itu tahu banyak konten yang memperlihatkan bagaimana anak-anak SD, anak-anak SMP tidak tahu tentang pengetahuan-pengetahuan umum, nggak tahu artinya MPR itu apa, DPR itu apa, DPRD itu apa, letak kota Garut itu di mana, ataupun Eropa itu apa. Kan Eropa benua ya. iya. Nah, nggak tahu. Nah, orang sendiri memaknai mungkin saja mereka memang tidak tahu pengetahuan-pengetahuan seperti itu, tapi mereka tahu, oh, hero ML itu ada Layla, ada Leslie, ada Esmeralda, yang bahkan kita sama-sama tidak tahu di zaman yang di waktu umuran segitu gitu. Iya, iya. Jadi pengetahuannya tetap sama, namun dalam jenis yang berbeda gitu. Tapi kembali lagi, Mas Andi sendiri melihat pendidikan masyarakat hari ini itu seperti apa gitu, dengan para calon penerus ataupun harapan Indonesia Emas 2045 gitu. Ya. Kita inilah gitu. Ya sebetulnya memang pertama mungkin ya. Saya juga bahkan tidak tahu ya. Tadi yang disebutkan apa? Hero. Kemudian itu saya tidak tahu gitu. Nah, mungkin pengetahuan saya di bawah dengan anak-anak SD karena saya juga tidak tahu gitu. Nah, kemudian zaman berbeda gitu. Dengan mungkin kalau di zaman saya dulu itu masih ketika saya duduk di bangku SD, saya masih bisa merasakan main kaleci atau kelerengnya, kelereng. Kemudian saya masih bisa merasakan main petak umpet dan masih bisa merasakan hal yang memang menghiasi gitu warna-warna saya ketika saya duduk di bangku SD lah. Nah, dan sekarang zaman sudah berbeda gitu. Jangankan berbicara tentang anak SD, berbicara mereka sebelum masuk sekolah pun sudah diberikan handphone gitu. Makanya dari itu
pengaruh yang sangat berdampak itu adalah pengaruh teknologi gitu. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan atau malah berdampak buruk gitu bagi perkembangan mereka, dan rasa-rasanya sangat berpengaruh gitu terhadap Indonesia Emas 2045 gitu. Sekarang bagaimana mau menjadi Indonesia Emas 2045 gitu. Sedangkan berbicara tentang regenerasinya pun saya rasa kian hari kian menurun. Contohnya dalam hal literasi. Karena Indonesia masih sangat buruk lah dalam angka literasi. Kemudian memang melihat dari pendidikan, kemudian dari melihat sektor-sektor yang lainnya yang rasa-rasanya itu sangat mempengaruhi Indonesia Emas. Dan saya yakin gitu bahwasannya Indonesia Emas ini bisa tercapai ketika memang generasinya sudah siap gitu untuk mencapai Indonesia Emas itu 2045. Kita tidak akan pernah tahu gitu apakah itu terjadi atau bahkan sebaliknya Indonesia cemas. Ya, Indonesia gemas. Indonesia gemas. Indonesia lemas. Lemas, tergantung dari memang bagaimana regenerasi sekarang. Jadi tanyakan saja gitu pada diri kita sendiri masing-masing, apakah kita siap gitu untuk menyusul Indonesia Emas 2045. Sedangkan tingkat hal yang memang tadi seperti literasi. Karena apa? Literasi ini bagi saya sangat penting gitu. Bagaimana kita mau menjadi generasi yang berpikir. Karena kebanyakan sekarang itu adalah generasi menilai, bukan generasi berpikir. Mereka seringkali menilai tanpa berpikir. Wah. Mereka seringkali hanya melihat hanya satu sudut pandang, tanpa melihat sudut pandang yang lain. Dan mereka, apalagi tentang literasi media, literasi digital, judi online, dan sebagainya. Itu sangat PR sekali gitu bagi bangsa ini. Bagaimana kita mau jadi generasi emas. Sedangkan judi online ini apalagi di kota kita tercinta. Ya, Pengusung judi online terbanyak. banyak. Betul, miris sekali. Bahkan ya orang sendiri tidak bisa munafik bahwasanya pelaku judi online pun berada di sekitar orang pribadi. Jelas, orang selalu mengingatkan gitu. Ulah cek orang teh. Geus, naon we atuh nu bisa digawean atuh naon main ML ke cek orang teh. Ulah jodi-jodi teuing. Namun mungkin belum tertampar dengan keras gitu ya, dan belum merasakan secara Cara nyata. dampak buruk dari pengaruh judi online. Belum miskin lah. Karena Belum masih banyak ada utang. sokongan dari orang tua. Nah itu. Bahkan yang dia gunakan itu ya mungkin uang beasiswa. Bro, maksudnya teh pemerintah teh ya, ini mana belajar gitu. Belajar berarti uang yang mereka berikan kepada mahasiswa, beasiswa terutama yang dari pemerintah untuk belajar gitu. Ini untuk mabuk-mabukan. Nah. Oh, geus cairnya KIP-nya mabok. Dugem. Geus cairnya. Iya barudak traktiran. Tapi jarang kan yang ketika cair beasiswa ayo beli buku. Hayu beli buku, hayu kita donasi buku gitu. Jarang kan? Barangkali teman-teman juga kalau cair beasiswa ya yang beasiswa gitu. Ketika cair ngapain? Beli skincare. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu menunjang atau tidak? Kita tidak mungkin ke kelas sambil mabok gitu. Oke, skincare bisa lah dipakai kelas, tapi kan tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan pendidikan. Gitu. Tadi merawat barudak bukan berarti kita mentraktir anak-anak itu. Salah. Tapi apa korelasinya gitu? Itu kan akumulasi keresahan kolektif dari beberapa kawan-kawan orang gitu. Yang tidak merasakan, bahkan orang tahu sendiri bagaimana kehidupannya. Dan ada yang tidak punya rumah. Ada yang istilahnya dia kerja part time, setiap pulang kuliah malamnya part time dan lain-lain. Tapi ada hal yang terbalik gitu. Oh ini ada yang beasiswa, tapi hidupnya tuh bermewah-mewah gitu, dan malah menjelek-jelekan orang yang berorganisasi gitu. Sebetulnya tergantung mindset.
Nah itu ya kembali lagi pada Pola pikir. Pola pikir. Nah, kemudian memang sebelum menyoroti itu, ini adalah poin yang ingin saya sampaikan dan mungkin menjadi sebuah hal yang sangat penting. Saya sangat peran orang tua di sini adalah sangat berpengaruh gitu, terhadap perkembangan anak. Yang pertama, di budaya di kita, sekolah itu dituntut untuk bekerja. Kamu kuliah harus kerja di sini. Kamu sekolah harus kerja di sini. Itu menjadi sebuah poin doktrin gitu dari orang tua kepada anak, bahwasannya sekolah itu untuk bekerja. Tapi bagi saya, sekolah dan kuliah itu bukan untuk bekerja gitu. Tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, atau lebih baiknya itu adalah berkarya. Dan rasa-rasanya memang hal ini sudah ditanamkan. ya. Misalkan seperti ini, jarang sekali memang orang tua bertanya seperti ini. Kamu lulus kuliah mau berkarya apa? Ya, ya. Kamu lulus kuliah pengen bermanfaat apa bagi orang lain? Betul, betul. Tapi yang sering ditanyakan itu, kamu lulus kuliah ingin kerja di mana? Kamu lulus sekolah cepat-cepat kerja. Tapi itu menjadi hal yang bagi saya sangat tidak setuju gitu dengan doktrinan seperti itu. Dan saya seringkali termotivasi gitu oleh teman-teman yang memang ya bergerak lah gitu dalam dunia berkarya, dalam bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Berbicara organisasi, apa sih benefitnya gitu? Kalau misalkan berbicara pengalaman, relasi dan sebagainya, yang ada kita mengeluarin uang, Betul. yang ada kita mengeluarin waktu, tenaga dan sebagainya. Tapi jauh daripada itu, kita dituntut untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya sangat percaya bahwasannya ketika kita bisa memberikan yang terbaik, hal-hal baik akan menerpa kita. Meskipun tidak selalu berbentuk dengan uang. Bagi saya, kolega, relasi, kemudian pengalaman itu lebih dari sekedar materi. Betul. Kalau misalkan berbicara organisasi non-profit, kan di kampus-kampus nih. Kenapa sekarang organisasi di kampus tidak diminati? Karena tidak ada uangnya. Nah, buat teman-teman ya, kalau misalkan mau kalau misalkan teman-teman kuliah terus kemudian tidak bisa mengikuti itu, ya lebih baik jangan kuliah. Betul. Nah, saya juga ingin berpendapat. Jadi, suatu cerita, ini cerita pengalaman. Dalam suatu forum diskusi, ada teman saya bertanya kepada pemateri, organisasi saya sudah berafiliasi dan bekerja sama ataupun berasosiasi dengan 17 perusahaan. Namun, yang terjadi, anggota saya, orientasi organisasinya bukan pada gerakan moral, tapi gerakan profitable. Pikirannya jadi profit. Padahal kan kita tahu bersama ya, organisasi kemahasiswaan, organisasi mahasiswa, itu adalah gerakan moral gitu. Yang kita dituntut untuk menjunjung tinggi ya aspek-aspek yang kita tahu bersama gitu. Ya. Moralitas gitu. Apa sih? Moral force gitu, penjaga nilai-nilai moral. Bukan berarti berorganisasi tidak butuh uang gitu. Jelas gitu, pasti ada sisi-sisi di mana kita berniaga untuk menjalankan ekosistem organisasi, ya jelas harus butuh finansial dan lain-lain. Tapi sayangnya, tendensinya, kecenderungannya lebih kepada, oh, aku ingin ikut organisasi ini, soalnya di sini mah dikasih gaji gitu, dikasih uang gitu. Papanitiaannya teh dikasih uang. Nah, memang ketika bicara salah siapa dan lain-lain itu kan nggak akan beres gitu ya. Ya. Pada akhirnya kan kembali lagi pada statement Mas Andi. Tanyakan lagi kepada diri sendiri gitu. Sebenarnya apakah kita berorganisasi sudah adalah gerakan moral ataupun ya gerakan mencari cuan dan lain-lain. Bagiku tidak sopan lah gitu ya, masuk ke dalam organisasi untuk mencari uang tuh. Udah mah tidak sopan dan tidak relevan gitu. Mau cari apa? Mau cari apa gitu. Padahal kalau aku pribadi, orang pribadi dituntut di organisasi itu tentang apa yang kita beri gitu. Nah. Bukan tentang apa yang kita dapatkan gitu. Ya, karena ini bukan bisnis gitu.
Gak digaji bro. Nggak digaji, dan kita bangga gitu nggak digaji. Orang bisa melakukan itu digaji gitu. Mararane bisa melakukan itu, ya jelas gitu, karena digaji gitu. Tapi kita gitu, gerakan moral gitu. Ya. Itulah Mas. Ya PR sih itu. Karena memang ya melihat situasi per saat ini ya. Berbicara pengalaman gitu. Pengalaman saya ketika mengadakan sebuah kegiatan, antusias dari audiensnya sangat berkurang. Misalkan saya membuat kegiatan diskusi. Contohnya mengenai situasi permasalahan yang sedang terjadi. Audiensnya paling 10, 20, 30. Tapi beda ketika nama kegiatannya diganti. Misalkan party dan dugem. Atau misalkan kegiatan yang bersenang-senang. Gimana kalau diskusi sambil party? Dua hal yang bertolak belakang disatukan. Tapi itu saya pernah ngadain sebuah kegiatan. Ada penampilan hiburannya dan ada diskusinya. Nah itu menjadi terkadang kita juga harus bisa beradaptasi gitu dengan kesukaan mereka apa. Karena di zaman sekarang itu berbeda ketika di zaman Suhokji. Kenapa? Ketika di zaman Suhokji kita memaksakan agar pemikiran kita bisa mereka mengerti. Itu efektif karena zamannya beda. Tapi di zaman sekarang kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita untuk mereka mengerti. Tapi bagi saya cara yang paling efektif itu adalah kita masuk ke dunia mereka. Kemudian kita mengadakan sebuah propaganda, hegemoni, menerapkan nilai-nilai ke mereka secara perlahan. Rasa-rasanya itu efektif. Contohnya ada diskusi tapi ada hiburan musiknya. Betul. Itu pernah saya lakuin dan alhamdulillah efektif. Alhamdulillah. Tapi kegiatan-kegiatan yang memang diskusi rasa-rasanya kurang diminati. Kayak pure diskusi gitu ya. Nah kecuali kalau misalkan narsumnya, kecuali narsumnya besar. Tapi kan ketika kita berbicara organisasi yang memang tidak ada profitnya, susah gitu. Ya betul. Jadi rasa-rasanya percuma. Kalau nggak salah ya, jumlah kampus di Bandung Raya, atau di Bandung itu tuh sekitar 86 perguruan tinggi. Entah itu institut, universitas, politeknik, dan apalagi ya. Ya itulah ya. Dan lainnya. Sekitar 86. Dan kalau nggak salah, ini mah koreksi jika salah, universitas di Indonesia itu adalah universitas paling banyak di dunia. Nomor 1 gitu. Paling banyak. Namun kembali lagi kepada masalah esensi kualitatif, kita jelas-jelas kalah gitu. Kita hanya menang di dalam kuantiti saja. Kuantitas, oh hari ini kita bangga Banyak. Misalkan presiden, seorang presiden berkata dalam pidatonya gitu. Kita harus bangga. Jumlah sarjana di negara kita itu sekitar misalkan 200.000 per tahun. Magisternya 30.000 per tahun dan lain-lain lah, dan demikian dan lain-lain dan hal serupa gitu. Namun lagi-lagi pertanyaannya adalah sudah berkarya apa? Nah, Karya apa yang mereka telah ciptakan? balik lagi ke karya. Pengaruh apa yang mereka telah buat kepada masyarakat gitu? Kebermanfaatan apa sih gitu? Atau hanya minuman koridor kampus aja gitu? Minuman kantin-kantin kampus aja gitu? Cari gelar saja. Cari gelar saja. Dan bahkan lupa dengan nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip kemahasiswaan yang kita tahu bersama gitu. Guardian of value, agent of change, social control. Rasa-rasanya hari ini sudah tidak digaungkan lagi, hanya sekedar formalitas, materi dikaderisasi gitu. Tapi implementasinya Implementasinya nggak ada. yang kurang. Gitu. Memang ini adalah akumulasi keresahan bagi saya pribadi, bagi orang pribadi lah, keresahan. Wah gitu. Dan bahkan dibentuknya podcast ini ya salah satunya karena merasa bersalah. Waktu awal-awal menjadi mahasiswa gitu. Tidak menjunjung tinggi nilai-nilai seperti itu. Sehingga orang pribadi menunda kelulusan untuk istilahnya apa ya? Balas dendam lah. Karena merasa bersalah gitu. Punya hutang. Punya hutang gitu. Hutang moral. Hutang moral. Nah itu memang berat ya bicara tentang moral itu.
Iya. Bukan berarti harus nunda kelulusan juga ya teman-teman, ya mah pribadi aja gitu. Ya barangkali itulah apa ya, dalam apalagi kan kita mahasiswa ya. Salah satu orang yang harus bisa balik lagi ke konteks bersyukur. Karena di luaran sana gitu, banyak yang memang pengen merasakan kuliah. Betul. Tapi tidak bisa duduk di bangku perkuliahan. Tidak bisa memanfaatkan pendidikan yang lebih tinggi. Rasa-rasanya itu tamparan bagi kita semua. Ketika kita duduk di bangku perkuliahan, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan baik perkuliahan itu. Ya sebetulnya ini tergantung pilihan ya, tidak ada yang salah gitu. Banyak sekali mahasiswa yang memang kuliah pulang, Ya. kuliah pulang, hanya sekedar menuntaskan kewajiban mereka tanpa mereka berproses di kampus maupun di luar kampus. Bagi sayanya itu mah tergantung pilihan masing-masing kan. Tidak ada hal yang memang harus kita perdebatkan di sana. Tapi bagi saya rasa-rasanya ya, buat kawan-kawan mungkinnya yang memang per hari ini bisa merasakan romantisme mahasiswa, keindahan berproses, kemudian menyelami dinamika di kampus, teman-teman harus bisa bersyukur dan memanfaatkan hal tersebut gitu. Karena dengan proses itulah teman-teman terbentuk gitu. Betul. Jangan sampai generasi kita ini adalah generasi yang sering dijudge bahwasannya generasi yang mempunyai mental lemah, generasi strawberry, Generasi instan gitu. instan. Nah, banyak lah sebutan-sebutannya gitu. Kos dibully orang teh. euy. Makanya kita harus bisa membuktikan itu. Betul. Jangan ya udahlah gitu. Heeh. Enggak lah gitu. Jadi jatuhnya apa ya? Pasrah. Pasrah. Dan bagi orang bukan pasrah. Pasrah itu tidak salah. Tapi salah tafsiran mengenai kepasrahan itu. Kan seharusnya pasrah itu ketika kita sudah memaksimalkan pikiran, tenaga, mental, usaha kita. Lalu kita pasrahkan kepada Tuhan gitu. Namun ini mah tidak. Belum aja maksimal, belum aja mendapatkan tekanan, Udah pasrah. udah nggak salah gitu. Dah ngaran lagi hidup cuma sekali, YOLO bro. Nah, hidup cuma sekali. Karena bagiku hidupku itu bukan hanya sekedar hidupku itu berlaku bukan hanya sekedar ketika napasku itu masih ada gitu. Dan kita tahu bersama nilai-nilai yang para founding father terapkan masih hidup di antara kita. Bagiku itu adalah kehidupan yang sesungguhnya gitu. Betul. Bagiku misalkan panutanku adalah Rasulullah. Bagiku Rasulullah tetap hidup dalam pikiran gitu. Dalam apa-apa yang dia ajarkan gitu. Wariskan. Nah, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Esensi dari kehidupan bukan hanya sekedar ketika nafas kita masih ada gitu. Bahkan tadi bicara tentang Sohoki. Sohoki itu kan mati muda ya. 27 tahun. Tapi kan masih diingat, masih terngiang-ngiang oleh kita gitu tentang apa yang diajarkan, apa yang dia tuliskan dalam buku-bukunya, dalam tulisan-tulisannya, dan masih berlaku gitu sampai hari ini. Tan Malaka juga gitu, yang dia itu kan diusir dari negara ini ke negara ini dan lain-lain. Dari setiap istilah pelabuhan itu dicek bawa buku apa aja, di penjara gitu. Dan ketika dia sudah dihilangkan status bukan dalam tanda kutip buronannya dan bisa tinggal lagi ke Indonesia, rumahnya bukunya udah hilang-hilang. Tapi dia menabung lagi dengan belajar mengajarkan bahasa Inggris untuk beli buku lagi gitu kayak gini. Dan kita jelas-jelas tahu gitu, banyak manfaat dari buku yang dia tuliskan gitu. Nah, bagiku itu adalah esensi dari kehidupan yang sebenarnya, bukan hanya hidup cuma sekali, bro. Nikmatin aja, kita senang-senang aja. Orang tak apa isuk kumaha gini. Nah, terus nanti ada hal yang selalu saya tanamkan dari dulu gitu. Saya mempercayai sebuah kutipan yang memang dulu ketika saya berpetualang di alam, di gunung, saya bisa bersyukur gitu. Dan ini ya seringkali barangkali dilupakan oleh manusia. Manusia ini adalah ciptaan dari tanah, tapi mereka mempunyai sifat yang langit. Waduh. Mereka seringkali meninggikan ego, meninggikan gengsi, tapi mereka lupa bahwasannya mereka tercipta dari tanah,
tapi sifatnya selangit. Kemudian ketika saya bernaik gunung, saya ini adalah ciptaan kecil dari Tuhan. Masih banyak gunung-gunung yang besar, lautan yang luas, tapi kehidupan kita hanya terbatas di sana. Dan saya mempunyai sebuah kutipan yang sampai saat ini juga saya masih tanamkan. Seperti ini. Lebih baik mati dalam kehidupan daripada hidup dalam kematian. Itu yang memang sering kali saya tanamkan. Banyak orang yang pada saat ini masih hidup, tapi mereka mati gitu, mati dalam artian ambisinya, mati dalam artian semangatnya, apalagi mati dalam perjuangannya. Karena kan kita dituntut berkehidupan itu untuk berjuang. Kita dituntut untuk terus bisa bertahan, beradaptasi. Dan seringkali kenapa saya lebih suka berkehidupan di alam bebas, di alam liar? Karena saya tidak bisa, beda dengan berkehidupan banyak kemunafikan, banyak kebohongan, kemudian banyak orang-orang yang di depan iya, tapi di belakang menusuk. Kalau saya berkehidupan di alam itu lebih murni dan tidak ada kemunafikan. Lebih bebas, lebih tenang. Dan kemudian apa ya yang saya rasakan ketika saya di alam itu tenang. Ya bukan berarti naik ke gunung itu untuk melarikan diri masalah. Seberapa cepat kita berlari, masalah akan terus menuturi. Masalah itu ada untuk diselesaikan gitu. Bukan untuk kita lari-larian. Bolehlah sesekali untuk healing. Tapi anak-anak sekarang pusing dikit healing. Pusing dikit healing. Ya, terlalu memanjakan dirinya gitu ya. Sampai apa ya, menghindari tekanan, bahkan belum tahu tekanan itu seperti apa. Karena tekanan yang mereka tidak mau, tapi mereka tidak sadar tekananlah yang membuat mereka berjuang. Ya, sepakat. Mereka berkembang. Sepakat. Pun ketika mungkin ya, nanti aku bakal bertanya kepada Mas Sandi terkait pengalaman semasa kampusnya. Orang pribadi pernah merasa tekanan mental ataupun ya istilah dalam tanda kutip kena mental lah ketika menjalani proses kepanitiaan di kampus. Sampai sama senior teh mana mun erek eureun ayeuna keneh gini. Tapi gengsi dan harga diri ya pada saat itu. Anjing aing kudu bisa. Oh itu ya saya diamanahkan sebagai ketua pelaksana dari kaderisasi UNIP ya, tingkat UNIP. Dan memang pressure-nya gede gitu. Apalagi dengan orang waktu itu masih semester 3 ditekan oleh ya istilah senior-senior yang dari atas gitu ya, dengan tuntutan dari berbagai macam fakultas dan UKM dan himpunan dan lain-lain. Orang semester 3 harus menampung semua itu. Dan memang jujur, itu bahkan sehari itu hanya tidur 2 jam. Saking resahnya dan saking tidak tenangnya gitu. Tapi kembali lagi, itu yang orang syukuri. Orang bersyukur pernah merasakan kena mental itu gitu. Itu dia. Dan semakin hari ketika mendapatkan tekanan yang serupa, akhirnya nggak ada apa-apanya gitu daripada tekanan yang kemarin gitu. Dibanding kehidupan yang sesungguhnya. Nah itu. Dan serius, bahkan tekanan pun orang syukuri gitu. Pernah merasakan tekanan itu. Makanya kembali lagi ke bersyukur. Kalau Mas Andi pernah nggak sih menjalani berkehidupan di kampus, kepanitiaan, organisasi, mendapatkan tekanan gitu yang sampai membuat down, tapi pada akhirnya bersyukur gitu. Sering. Gimana studi kasusnya gitu? Pas saya pernah jadi ketua pelaksana tingkat UNIP juga sama. Masih semester 3. Aduh, sama banget. Semester 3. Jadi ketua pelaksana di tingkat UNIP. Posisi saya masih bisa dibilang anak kecil kampus. Karena yang dilihat di kampus itu bukan umur, angkatan. tapi angkatan. Meskipun Anda angkatan umur 25 tapi baru masuk kampus, yang dilihatnya angkatan. Kan saya juga gap year sebetulnya. Tapi mereka tidak melihat usia, melihat angkatan saya. Banyaklah senior-senior atau pihak-pihak luar yang memang riweuh lah intinya mah. Tapi saya bisa memaknai itu dengan hal yang positif. Sebetulnya gini, di dunia ini tidak ada yang salah, tergantung kita memaknainya. Kecuali yang memang sudah ada aturannya gitu, mau itu dalam agama maupun dalam hukum. Nah, saya waktu itu karena memang kegiatannya kegiatan olahraga, rentan untuk bentrok. Nah, itu. Dan yang paling parahnya,
Yang ngebentrokan itu adalah partai saya. Bentrok lah di sana. Dan kemudian saya sampai pas ini pengalaman yang memang saya akan spill di sini. Iya. Ketika saya rapat, saya menangis di sana. Karena sudah tidak kuat Oke. dengan tekanan yang ada. Tapi seringkali gini yang disalahartikan oleh kebudayaan kita. Iya. Lelaki itu dituntut untuk tidak menangis. Hmm. Lelaki itu dituntut untuk kuat. Tapi bagi saya lelaki juga mempunyai perasaan, mempunyai hati. Kalau ingin menangis ya menangis saja. Lebih baik menangis daripada tidak kuat, menghilang, apalagi menyerah. Gitu. Nah, kemudian saya memaknainya dengan positif. Ketika saya tidak diberikan tekanan seperti itu, saya tidak akan pernah bisa berkembang dan bertahan sekuat seperti ini. Saya selalu memaknainya, ini adalah tekanan dalam kehidupan yang palsu. Bukan dalam kehidupan yang sesungguhnya. Nyata. Ya. Bukan dalam kehidupan yang nyata. Karena apa? Karena gini, saya selalu percaya, semakin bertambahnya usia, semakin bertambahnya umur, dinamika, beban, dan itu juga akan semakin bertambah. Kalau misalkan kita menyerah di sini, apalagi ketika kita bertambah umur, Betul. dinamika akan semakin besar. Betul. Kalau kita menyerah, apalagi nanti. Nah, itulah apa ya? Hormon testosteron itu kan adalah hormon yang untuk menagih lah ya, adrenalin. Rasa-rasanya pemuda hari ini tuh meskipun itu laki-laki, hormon testosteronnya kecil gitu. Anjir. Karena apa? Salah satunya mungkin salah satu penyebabnya karena dari semenjak SMP ataupun SD sudah dijauhkan dari situasi kompetisi. UN udah nggak ada. Ya. Ujian-ujian masuk udah ya istilahnya minim gitu. Padahal kan itu yang memacu gitu adrenalin kita untuk saling bersaing dengan teman sendiri. Ya dengan sahabat sendiri bahkan ya. Tahap persaingan itu sama pemerintah itu dihilangkan. Ya udahlah gitu gak usah ada UN gitu. Padahal kan kita tuh untuk menunjukkan identitas kita ataupun kemampuan kita kan salah satunya dari UN. Dan kayak zonasi. Jadi tidak ada kampus favorit, tidak ada SMA favorit, SMP favorit dan lain-lain. Padahal kan itu salah satu Menantang. hal yang menantang, challenging gitu. Ya itulah. Jadi bagiku rasa-rasanya sebagai seorang pemuda tuh harus apa ya? Haus akan tantangan, tantangan hidup gitu. Naon lah gitu. Kalau kita lihat video-video meme di Amerika, di Arab, mereka tuh aneh-aneh gitu ya. Lari misalkan ngagulung ke, nah banyak lah gitu video-video aneh. Kayak loncat dari gedung ke gedung gitu, Ya. kayak parkur, anjir cek tidak logis. Tapi bagi mereka mungkin hal yang biasa gitu. Tantangan untuk memacu adrenalin gitu. Yang misalkan tahu parasut, bukan parasut, ya orang kayak kelelawar gitu, yang nggak pakai parasut. Terjun. Enggak, ini mah yang gini teh ya, pakai pakaian khusus. Oh, yang kayak sayap gitu. Cir bro, orang ngebayanginnya nggak kuat sebenarnya. Ngelihat drone-nya aja ya, maksudnya kan ada kamera di sini. Cir nggak kuat. Melewati gunung-gunung, lembah, hutan dan lain-lain. Tapi mungkin bagi mereka biasa gitu. Nah itulah selain dari fasilitas gitu ya, fasilitas yang kita punya, yang pemerintah sediakan, yang keluarga kita miliki. Ya salah satunya kan indikator dalam pengendalian diri adalah ya bagaimana kita menantang gitu ya. Mencari tantangan. Karena bagi orang, ketika kita menganggap hidup ini tidak ada masalah, itu adalah masalah yang sebenarnya. Gitu. Padahal kan kita tuh hidup tuh dipenuhi dengan masalah ya. Bahkan anak kecil kelaparan di depan rumah kita, bagiku adalah suatu masalah gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian jalan menuju kebahagiaan adalah ketidakbahagiaan. Jalan untuk mencari solusi masalah adalah masalah. Betul. Makanya dari itu kita harus bisa terus bersyukur. Bersyukur men asli Tapi harus ada upaya berjuang. Contohnya seperti ini. Gimana? Manusia itu harus diberikan tekanan dulu. Ketika mereka ingin melakukan hal yang terbaik yang ada di diri mereka. Contohnya seperti ini, kecilnya. Ketika mereka jalan, mereka tidak akan pernah melakukan hal yang terbaik kapasitas terakhir mereka untuk cepat. Tapi ketika mereka dikejar anjing, mereka akan
bermampu sekuat mungkin. Bahkan ketika dia lelah gitu ya. Bahkan ketika dia lelah. Nah, itu manusia itu harus diberi dulu tekanan, harus diberi dulu dinamika. Mereka akan meluangkan kapasitas terbaiknya. Kalau mereka menyerah, ya mungkin itu kapasitasnya untuk menyerah. Tapi ada hal, karena kan itu di bawah alam sadar. Ketika memang kita dipacu oleh suatu ancaman lah ya. Ancaman. Tapi bagaimana ceritanya ketika kita berlari secara maksimal dengan kesadaran penuh gitu? Baik itu bukannya lebih baik ya? Menurut Lebih Mas Andi baik. gimana? Tapi kan sulit juga gitu ya. Sulit. Contohnya dosen lah. Kalau mereka tidak memberikan deadline, kita mungkin akan berleha-leha. Ya. Tapi kalau misalkan mereka mengasih deadline kepada kita, mereka akan memberikan deadline agar kita mengejar. Betul. Gitu. Makanya acuannya ya deadline. Begitupun dalam berkehidupan, ada deadline-nya, mati pun juga. Betul. Tapi kita tidak akan pernah tahu deadline itu kapan. You never know ya. Ngerokok lah.